Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke, kalian nampak menara ini adalah menara Monas ya di Jakarta, Indonesia. Dan kali ini saya akan bawa kalian bersama untuk menelusuri apa yang ada di menara ini. Kita akan naik ke atas dan juga di terowongnya kita akan melihat sendiri bagaimanakah keadaan sekitarnya. Jom. Oke, ini sebelum masuk ke Monas, inilah tempat berbaris sebelum naik lift ya. Di sini tempat barisnya. Nah, ini liftnya di sini. Jadi menunggu di sini guys. Oke guys, kita sampai di puncak Monas ya. Ini puncak Monas. Wow. Terasa gembira, terasa juga keterujaan untuk melihat daripada atas Monas nih apa ya ada di sini. Coba kita try di sini guys. Wow, kota Jakarta tersergam indah melalui puncak Monas guys. Dikabarkan ketinggian ke puncak Monas ini 115 meter guys daripada dasar. Kemudian sekiranya sehingga ke puncak atas kali yang Monas tuh 132 meter. Jadi ini melalui atas nih, ini 115 meter. Oke guys, saya ingin melihat keadaan di sini melalui terowong, melalui apa ini namanya? Teropong nggak? Teropong ini. Kejap bisa. Sekejap guys, melihat melalui teropong ini. Oh, dia nampak terus bangunan dan mobil-mobil yang di bawah pun dinampak, dan juga Oke, jika kalian ingin menikmati apa yang ada di atas Monas ini, begitu luar biasa sekali karena kita menyaksikan dengan ketinggian 115 meter dapat menyaksikan seluruh kota Jakarta guys. Daripada sini, seluruh kota Jakarta daripada sini kita dapat menyaksikan sendiri dengan begitu luar biasa, dan saya bersyukur dapat ke sini dan keterujan itu masih lagi. Dan ini menunjukkan bahwa kota Jakarta ataupun Indonesia ini merupakan negara yang begitu maju dan begitu berkembang pesat pada saat dan ketika ini. Dan di Monas ini juga mempunyai sejarah dan monumen sejarah yang tersendiri di bawahnya. Nanti saya akan pergi ke bawah untuk melihat sendiri juga apa yang ada di bawah itu, yaitu monumen-monumen yang menggambarkan bagaimana sejarah Indonesia ini dan sejarahnya Monas ini tercipta guys. Insyaallah guys, nanti kita sambung selepas ini. Saya ingin daripada sini guys, kita melihat Istana Presiden yang kemarin pengibaran bendera Putri ke-77. Mari kita zoom sedikit guys, kalau dapat. Itu Istana Presidennya ya daripada sini. Nah, ini guys tempat pengibaran dan penurunan bendera Saka Merah Putih. Itu masih lagi ada benderanya guys. Masih lagi ada bendera di situ berkibar-kibar, bendera Saka Merah Putih Indonesia. Wow. Jadi cukup. Kalian lihat sendiri guys. Seluruh kota Jakarta melalui Monas ini kita dapat saksikan sendiri. Begitu cukup mempunyai gedung-gedung yang tinggi dan juga sangat gede-gede ya. Di masa akan datang Indonesia ini sebenarnya akan lebih membangun 5 hingga ke 10 tahun lagi. Perkembangan dan kemajuan Indonesia ini akan terlihat melalui puncak Monas ini guys.
Oke guys, kita menyaksikan pula di sini Mahkamah Agung daripada sini. Kita zoom ya guys. Ini adalah Mahkamah Agung. Kalian nampak sendiri ya, tulisannya Mahkamah Agung. Kita zoom daripada atas puncak Monas. Itu dia Mahkamah Agung. Wow, dapat dilihat daripada sini dan di zoom ya guys. Naiknya aja itu dengan kotak kecil seperti itu bisa dilihat di zoom. Jadi itu kotak kecil ini untuk naik ke lidah api, makanya itu harus berizin Pak Gubernur karena itu tidak safety. Jadi itu sangat berbahaya karena di atas juga tidak ada untuk pagar-pagar seperti ini tuh nggak ada. Makanya tidak untuk itu. Dia harus seizin Pak Gubernur. Itu untuk antri turun lift. Iya, betul. Ini kan. Oke guys, yang ini ya. Ini kalau mau pergi ke apa Lidah api, tapi tidak untuk umum. Iya. Memang keselamatanku. Iya, sangat berbahaya. Sangat berbahaya ya. Ya, memang harus seizin Pak Gubernur. Ya, kalau tergeser itu terus langsung jatuh ke bawah, bayangkan tingginya juga. 100 itu di ketinggian 132. Kalau ini 115. Di saudara-saudara semua yang ada di Malaysia atau dimanapun berada, jika ada di Indonesia, jangan lupa main ke Monas ya. Ayo ke Monas dan jangan lupa follow Instagramnya Monas juga di monumen.nasional ya. Jadi betul. Jadi ada apapun itu seputaran Monas, kita selalu share di Instagramnya Monas. Monas juga punya YouTube juga, namanya Monumen Nasional Official. Oke. Monumen National Official. Mencari-cari Monumen Nasional Official. bagaimana mau mencari. Nanti akan diletakkan di link description kalian ya. Untuk Monas. Saya ada satu Jika datang ke sini. soalan. Go. Ini kita mau ke pelataran Cawan. Kita bisa langsung ambil antrian untuk lift. Jadi kita mau ke pelataran Cawan. Cawan itu mangkoknya Monas di ketinggian 17 meter menandakan tanggal kemerdekaan 17 Agustus. Luasnya 45 kali 45 menandakan tahun kemerdekaan 1945. Ya, yuk kita langsung ikut antir bahasa Inggris. Saya udah gini, Pak. Kami ini daripada Malaysia. Jadi apa perasaan abang? Kami ini YouTuber Malaysia datang ke Indonesia itu semata-mata untuk menyaksikan kemerdekaan yang kemarin dan hari ini datang ke Monas. Jadi apa apresiasi abang tentang kami yang keberadaannya di sini? Kami sebagai warga Indonesia senang dengan kedatangan kalian semua. Karena apa? Karena termasuk di luar dari negara Indonesia saja antusias ikut merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bangga sekali dengan kalian. Jadi apa pesan-pesan dan nasihat abang kepada negara Malaysia dan Indonesia ini supaya jalinan silaturahim itu akan terjalin sampai bila-bila. Jadi nasihat kami berpesan dengan warga negara Malaysia, kita junjung nilai-nilai rasa sosial terhadap warga Indonesia juga ya, agar bisa kita bekerja sama saling mengembangkan budaya-budaya negara Indonesia juga negara-negara Malaysia. Itu saja. Oke, terima kasih kepada abang. Siapa nama? Al-Ma'ruf. Al-Ma'ruf dari Jawa Tengah, khususnya Pekalongan. Oke, makasih. Ya. Oh, ada musik-musiknya lagi. Nah, itu lagu Indonesia daerah. Oh. Lagu nasional lah ya. Oke, lagu kemerdekaan. Sentiasa berkumandang. Sentiasa berkumandang. Untuk ini tontonannya sampai ribu-ribu. Ya, ribu nanti boleh. Ibu-ibu semua sini mas. Ibu-ibu boleh subscribe channel Askalani Studio dan juga Adivasa Iren. Wah, ibu Bikin suara. Mbak Rati mana hati pula Mbak Rita? Ini dia. Ketawa mulu. Biar awet muda. Oke, yuk. Ini tempat keluarnya guys.
Wah. Iya, guys, kami sekarang ini berada di baru keluar dari puncak Monas tuh, sekarang berada di bawah puncak Monas tadi di sini ya. Nah, jadi kami sekarang ini berada di sini. Bukan, betul. Ini yang tadi saya bilang namanya cawan. Cawan itu mangkoknya Monas. Jadi Monas itu bentuknya kayak gini. Nah, ini kita berada di mangkoknya atau cawan. Pelataran cawan ini di ketinggian 17 meter menandakan tanggal kemerdekaan. Luasnya ini 45 kali 45 meter menandakan tahun kemerdekaan. Dari cawan ini sampai ke puncak itu tadi kita berada di puncak sana. Ya, itu jaraknya 98 meter gitu ya. Ini kalau di cawan ini kita bisa melihat sekitaran Monas ya. Ini sebelah barat, selatan, utara dan timur. Silakan bisa diambil untuk sekitaran Monas ini. Jadi kalau dari bagian sini kita nampak situ Kementerian Dalam Negeri, guys. Itu Kementerian Dalam Negeri ya. Nah, ini Kementerian Dalam Negeri. Dan ini adalah masjid kah? Masjid Istiqlal kayak ini kan. Nah, ini Masjid Istiqlal, guys. Masjid Istiqlal, kami ada pergi nih kemarin untuk mereview Masjid Istiqlal ini. Wah, dari sini nampaknya. Kemudian kita pergi ke bagian sebelah sini. Bagian sebelah sini itu kebanyakannya itu Kementerian Perhubungan dan juga bank. Ini menaranya berkembar ya, berkembar nih, dapat kelihatan daripada sini. Oke guys, di depan ini ialah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ke sebelah sana lagi adalah MNC. Dan juga ke sebelah sana lagi. Nah, ini suasananya. Oke, kita menuju ke bawah monumen sejarah Monas yang ada di bawah ya, melalui tangga di sini. Jadi ini macam kiranya terowong juga ya. Laluannya ini cukup bergema kalau kita bersuara di sini. Nah, jadi kita akan turun ke bawah. Oke, kami telah keluar di bawah sekali. Di sinilah keadaan di bawah sekali. Nah, Ini belum benar. oke, ini tempat turun ke bawah, guys. Ini tempat turun ke bawah. Ini adalah Ini ada 45 anak tangga menandakan tahun kemerdekaan. oke. Ada 45 anak tangga, guys, menandakan tahun kemerdekaan Indonesia. Oke, ini Museum Sejarah Nasional. Ini, guys. Ya, 45. Museum Sejarah Nasional. Oke, inilah keadaan di bawahnya, guys. Ini keadaan di bawahnya. Nanti kita akan melihat satu persatu apakah sejarah di sebalik Indonesia dan Monas ini. Oke. Mana? Oke. Selamat berkenalan ya. Ya, kami daripada Malaysia, YouTuber daripada Malaysia datang ke Monas pada hari ini. Ya, ini namanya Sandra. Oke, ini Sandra. Namanya Wida, dan Ini ini Wida. namanya Dimas. Oh, ini Ya. namanya Sandra ya? Ya, Sandra. Sana, Bu. Itu, Bu. Ini Dimas. Saya Wida. Halo. namanya Dimas. Kami dari Malaysia ya. Kami dari Malaysia ya. Dan kami dari atas, kami di bawah. Guys, ini kita sedang berada di Museum Sejarah Nasional. Ini tempat yang paling bersejarah juga. Jadi di sini ada 51 diorama. Nanti kita akan keliling dari diorama 1 sampai ke 51. Diorama itu apa? Diorama itu peragaan sejarah
Ya, peragaan sejarah dari masa purba, orang masyarakat Indonesia purba belum punya pakaian kayak kita sampai zamannya Orde Baru atau zaman kepresidenan Bapak Soeharto. Yuk, kita langsung ke diorama pertama. Ini bisa dilihat. Ini diorama pertama masyarakat Indonesia purba. Bisa dilihat juga gambarnya di zoom, jangan saya mulu yang di zoom, gambarnya bisa di zoom. Nah, ini masyarakat Indonesia purba dari tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi belum memiliki pakaian kayak kita. Pakaiannya masih dari kulit kayu dan kulit hewan. Jadi belum menemukan kain atau benang. Ya, zaman itu masih disebutnya zaman megalitikum atau zaman batu. Jadi kalau kalian tahu, zaman dulu kalau kita mau bikin api itu bukan dari korek ya, tapi bukan dari korek atau api, tapi dari batu digesekkan menjadi api. Ya, bergeser ke sebelahnya. Bandar Sriwijaya. Bandar Sriwijaya ini tentang pertukaran dagang atau barter perdagangan. Zaman dulu kita belum ada yang namanya mata uang. Jadi kalau belum ada mata uang, otomatis kita belum bisa membeli sesuatu. Tapi dengan cara barter atau tukar. India punya pakaian, ditukar dengan Cina yang punya obat-obatan, ditukar lagi dengan Indonesia yang punya rempah-rempah. Karena Indonesia kaya akan rempah-rempahnya. Dari sinilah kita bisa memiliki pakaian. Ya, Bandar Sriwijaya. Nah, ini Candi Borobudur. Ada yang udah pernah ke Candi Borobudur? Yang pernah. Iya. Nah, ini Candi Borobudur ini pada zaman Raja Samaratungga dari keluarga Raja Sailendra. Ini adanya di Magelang, Jawa Tengah. Dengan adanya tradisi gotong royong sekaligus untuk masuknya agama pertama kali yaitu agama Buddha. Ya, selanjutnya. Nah, ini namanya Bendungan Waringin Sapta. Bendungan Waringin Sapta ini mengajarkan kita tentang pajak. Siapa yang tidak mau bergotong royong membangun bendungan, maka dia berkewajiban memberikan sebagian hasil panennya untuk rajanya. Ya, namanya Raja Airlangga, Bendungan Waringin Sapta. Silakan. Ini namanya Candi Jawi. Candi Jawi ini satu-satunya candi itu dengan dua agama. Biasanya satu candi dengan satu agama. Contoh misalnya kayak tadi Borobudur dengan agama Buddha. Tapi Candi Jawi ini dengan dua agama. Yang atas itu menyimbolkan agama Buddha, stupanya orang Buddha. Lalu yang tengah-tengah itu menyimbolkan agama Hindu. Jadi di sini bisa dilihat ini pada saat mereka melakukan ibadah secara bersama-sama Hindu dengan Buddha berbarengan agar menimbulkan rasa kerukunan walaupun berbeda agama. Ya, silakan. Nah, ini Sumpah Palapa. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa setiap diorama itu ada yang gelap, ada yang redup, ada yang terang, karena itu menggambarkan suasana pada waktu itu. Ya, misalnya ini waktu sore hari, ada juga waktu pagi hari, ada juga waktu siang hari dan malam hari, gitu. Jadi ini menggambarkan sesuai dengan pada waktu itu atau sesuai dengan foto sejarah yang ada. Ya, ini Sumpah Palapa oleh Gajah Mada. Gajah Mada bersumpah tidak akan memakan buah palapa sebelum rakyatnya hidup rukun dan damai. Ya, selanjutnya pada saat ini armada perang Majapahit. Ya, yang ditandai dengan datangnya armada dari Cina. Karena Indonesia terkenal akan rempah-rempahnya yang kaya akan rempah-rempahnya, maka orang Cina mau merebut kekuasaan dari wilayah perdagangan. Ya, jadi mau mengambil perdagangan orang Indonesia. Ini utusan Cina ke Majapahit ditandai dengan datangnya raja dari Cina namanya Laksamana Cheng-ho, disambut oleh raja kita namanya Raja Wikramawardhana. Dari sini kita mengenal yang namanya tradisi tukar cindramata atau souvenir, ya. Bangsa warga biasa atau manusia biasa mengenalnya dengan sistem oleh-oleh. Ya. Kalau mereka ini dari Cina ke Indonesia ada peti-peti yang dibawa, itu cindramata dari Cina dikasih ke Raja Wikramawardhana, dan Raja Wikramawardhana juga mengasih cindramata ke Cina juga. Ya, kalau kita misalnya nih mana Cheng-ho. Ya, menjajah Indonesia itu 350 tahun, tapi walaupun Belanda menjajah Indonesia, tetap memberikan semangat atau memberikan pendidikan juga untuk Indonesia. Ini contohnya, jadi Belanda mengundang orang Indonesia untuk belajar ke Belanda. Indonesia namanya Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra.
Selanjutnya, ini namanya Digul. Karena Belanda sudah mencium bau-baunya kemerdekaan, atau Belanda sudah ketakutan bahwa Indonesia sudah mempunyai strategi untuk merdeka, akhirnya pahlawan-pahlawan Indonesia diculik dan diasingkan di tanah merah Papua sama Belanda. Nah, sementara pahlawan-pahlawan kita diasingkan di Papua, muda-mudi bangsa Indonesia dari satu pulau ke pulau yang lain, mereka berkumpul menjadi satu, lalu membuat Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, agar kita semuanya bersatu. Karena Nusantara yang berbeda pulau. Belanda, kita juga ada dijajah oleh Jepang. Jepang menjajah Indonesia 3,5 tahun atau 3 tahun setengah. Ya, ini namanya kerja paksa zaman Jepang, disebutnya Romusa. Nah, ini terlihat mereka sedang dipaksa oleh Jepang untuk membangun rel kereta api Kalijati Subang, Jawa Barat. Jepang, pemberontakan tentara peta di Blitar, Jawa Timur. Selanjutnya, nah ini proklamasi kemerdekaan yang kemarin baru kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Terlihat ini Bapak Soekarno, Presiden pertama kali Indonesia, sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Di belakangnya didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang memakai selendang itu, yang ibu-ibu itu Ibu Fatmawati yang menjahit bendera pusaka. Tadinya di sini Pak, tapi tahun 75 sudah. Nah, ini pengesahan Pancasila 1 hari setelah Indonesia merdeka, barulah ada pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu 18 Agustus. Nah, ini hari lahirnya ABRI, 5 Oktober 45, barulah kita membentuk Tentara Negara Indonesia atau dulu dikenalnya ABRI. Karena markas terbesarnya ada di Magelang, maka peresmiannya ada di depan Borobudur. Ya, jadi kita sedang di sini menyerbu benteng terbesarnya Belanda, dan di sini banyak yang gugur pahlawan-pahlawan kita. Maka terkenalnya 10 November adalah Hari Pahlawan. Iya. Agama terakhir yang masuk, yaitu agama ke-6, adalah Kristen Katolik. Ini sebagai penyatuan bangsa, agama ke-6 yang masuk ke Indonesia. Ini peresmian berbarengan dengan hari Natal di Semarang, Jawa Tengah. Ini namanya perang gerilya, mempertahankan kemerdekaan. Walaupun kita sudah merdeka tadi, tapi Belanda tetap nggak mau menyerah, mau menyerang Indonesia, mau merebut Indonesia. Akhirnya kita membuat gerilya mempertahankan kemerdekaan, dan disinilah muncullah pahlawan Jenderal Sudirman atau kawan-kawannya. Ya. Dulu Indonesia ibu kotanya bukan Jakarta, tapi Yogyakarta, yang dipimpin oleh Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono. Mewah Yogyakarta. Nah, ini kembali ke negara kesatuan dulu. Sebelum Republik Indonesia, kita Republik Indonesia Serikat terlebih dahulu. Jadi setiap pulau mereka memiliki pemimpin masing-masing. Ya, akhirnya Bapak Supomo meresmikan semua kita harus menjadi satu, yaitu menjadi Republik Indonesia. Nah, gimana caranya supaya Belanda nggak mau menyerang lagi atau merebut lagi Indonesia? Maka kita harus mempunyai strategi, yaitu kita membentuk kerjasama dengan negara-negara lain. Ini salah satunya Indonesia menjadi anggota PBB pertama kali, ya, adanya di London. Untuk kerjasama dengan Asia Afrika, yaitu ini Konferensi Asia Afrika. Gedung KAA ini ada di Bandung. Menyerang lagi karena kita mendapat bantuan dari negara-negara lain. Nah, ini pemilu pertama kali adanya di Indonesia tahun 55, bukan memilih presiden. Kalau pemilu biasanya kan memilih presiden. Karena presiden sudah terpilih waktu Indonesia merdeka, maka ini untuk memilih anggota DPR dan MPR pertama kali. Indonesia merdeka tahun 1945, sedangkan Irian Jaya itu baru merdeka 18 tahun kemudian, 1 Mei 1963, baru bisa kita rebut dari Belanda, baru merdeka. Nah, ini Hari Kesaktian Pancasila, ya, atau G30 SPKI yang dipimpin Bapak Soeharto sedang mengangkat 7 jenazah para jenderal pahlawan kita dari lubang karena kekejaman PKI atau Partai Komunis Indonesia. Ini posisinya adanya di Lubang Buaya. Nah, ini aksi-aksi Tritura, 3 tuntutan rakyat oleh mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang sedang menuntut agar PKI dibubarkan. Pas 11 Maret
yang terlihat Bapak Soeharto sedang memerintahkan kepada 3 jenderal Ahmad Yani dan kawan-kawannya agar tetap jaga-jaga atau antisipasi jangan sampai PKI masuk lagi ke Indonesia. PERA, penentuan pendapat rakyat Irian Jaya, hanya musyawarah aja. Irian mau seperti apa, ini namanya PERA. Yang akhirnya Irian Jaya terbagi 2 atau Papua Nugini bukan milik Indonesia. Menjalin kerjasama dengan negara-negara non-blok atau yang disebut KTT, Konferensi Tingkat Tinggi. Yang dimana dulu Timor adalah bagian dari Indonesia, cuma sekarang sudah pisah sama Indonesia, disebutnya Timor Leste. Iya. Ini namanya ruang museum sejarah yang dimana kita di bawah permukaan tanah 3 meter dan kita memiliki ketinggian 8 meter menandakan bulan Agustus atau bulan kemerdekaan. Ya. Nah, Monas kalau tadi kesininya, tadi kesini naik mobil ya. Kalau sudah mengelilingi Monas itu kita memiliki luas 80 hektar. Keseluruhan Monas itu 80 hektar. Ya. Untuk sejarahnya Monas dan saya sebagai pemandunya Monas, terima kasih banyak atas kunjungan yang kalian semua. Semoga antar negara, antar bangsa dan negara kita bisa saling hidup rukun. Itu aja pesan dari saya dan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata, salah berbicara, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya berikan atau sejarah yang saya berikan itu sedikit bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini di luar daripada Monas. Kalau Monasnya di sini menaranya, ini di bahagian kawasan bawah dan di luarnya ya. Selepas kita ke terowong tadi, jadi ini di bahagian luarnya guys. Cukup menarik dengan sejarah Indonesia. Kalau di bagian terowong bawah tadi tuh memaparkan sejarah-sejarah Indonesia bermulanya daripada awal, daripada dijajah Belanda sampailah mereka merdeka, sampailah mereka menemukan Bhinneka Tunggal Ika yaitu Pancasila dan juga Sumpah Pemuda. Itu ada tercatat segala-galanya di dalam Monas ini guys.